perusahaan yang bernama Indragila, yang dimana terletak di Kabupaten Boyolali, yang dikenal sebagai salah satu produsen susu segar terbesar di Indonesia. Saking melimpahnya, Boyolali sampai dijuluki sebagai kota susu. Bagaimana tidak, jumlah populasi penduduknya saja kalah jauh dengan populasi sapi yang di daerah tersebut. Menyadari potensi yang dimiliki oleh daerah kelahirannya, sebuah nama oleh Bapak Novianto. Dan sekarang kita sudah berada di Keju Indragila, yang bernama pemiliknya adalah Novianto, seorang pemuda asal Boyolali yang terinspirasi mengubah susu hasil ternak sapi perah warga lantaran melihat adanya panen susu yang melimpah atas di daerah tersebut, karena kota tersebut dijuluki sebagai kota susu. Maka donor pemerintah Jerman yang disebut bernama DED yang memberikan pelatihan soal pemanfaatan susu di Boyolali. Melalui program tersebut, ia mengetahui dasar membuat keju. Kenapa sih dinamakan sebagai Indragila? Nah, ini yang ditanyakan oleh banyak masyarakat, karena yang sudah dituliskan pada Indonesia Entrepreneur, Novianto mengambil dari kisah pewayangan. Indragila merupakan tempat Arjuna berada sebelum perang melawan Kurawa. Jadi intinya dari pemakaian nama tersebut adalah sebagai tempat untuk berada atau untuk seorang Arjuna berdoa. Ia menganggap usaha pembuatan keju ini adalah bagian dari doanya. Selain itu, nama Indragila juga lebih mudah diingat dan diucapkan oleh lidah seorang manusia negara asing atau negara lokal. Nama ini gampang diucap karena nama ini adalah konsonan mati di belakangnya. Wah, jadi tahu kalau pemiliknya orang Jawa yang Milens. Pabrik yang berasal di Dukuh Karangnyati, Karanggeneng, Boyolali, Jawa Tengah ini mampu memproduksi setidaknya 50 kg keju dari per hari. Hingga saat ini, keju Indragila sudah mempunyai 9 varian. Beberapa antaranya seperti mozzarella 1 ya, mozzarella 2 itu ada fresh sama kuning. Ketiga, Feta Alpia Al, lalu Feta Chill, keren kan? Chill, Mountain Chill, dan Boybird. Boybird merupakan jenis keju seperti Camembert, tapi ia sengaja rubah namanya dari gabungan kata Boyolali dan Camembert. 3 jenis keju yang sudah mendapat izin Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau disingkat BPOM dipaksa secara retail ke supermarket, yaitu mozzarella, keju Kraft, dan keju Feta. Oh iya, lantaran ingin mensejahterakan peternak di sana, pria berusia 33 tahun ini memasok bahan baku susu segar dari Koperasi Serbaguna Usaha atau disingkat KSU di Boyolali. Keju Indragila ini sudah mendistribusikan ke beberapa wilayah seperti Bali, Balikpapan, Sumatera, Jakarta, Semarang, dan lain-lainnya. Lalu keju dari Indragila ini diekspor ke luar negeri. Mereka langsung memproses dengan jalur strategi segmentasi. Memasarkan produk ke luar negeri berarti memperluas segmentasi geografis pemasaran produk. Jadi hal ini akan berpengaruh pada pasar yang dibidik. Jadi diperlukan penyesuaian antara produk, segmentasi demografi, psikografi, dan perilaku konsumen. Hal lain yang harus jadi pertimbangan adalah mempelajari hukum perdagangan, hak cipta, dan perlindungan konsumen. Tentunya ini berkaitan dengan aktivitas bisnis yang sedang dijalankan. Selain itu, menganalisis value chain atau rantai nilai dari bisnis seperti distribusi, supplier, dan kompetitor, dan lainnya. Dengan TBI sebesar segini dan RSCA segini. Dan selanjutnya yang diekspor itu adalah negara Hong Kong. Mengapa? Karena Hong Kong adalah negara yang banyak orang yang dari Indonesia bekerja dari situ. Maka dari itu harus cinta produk lokal. Dari Hong Kong kita bisa lihat dari data TBI-nya seperti
dan FSCA seperti ini. Negara ketiga adalah Brunei. Mengapa Brunei? Karena di Brunei itu jarang terdapat pasokan sebuah keju, karena di situ mereka jarang beternak sapi. Di sana itu mereka langka. Oleh karena itu bisa dikatakan mereka adalah mengekspor keju dari Indonesia, seperti data TBI seperti ini dan SSCA seperti ini. Dari packingan yang dibuat oleh keju Indragila, mereka memacking dengan cara membekukan di suhu beberapa di dalam kotak. Lalu kotak tersebut dibungkus oleh beberapa kotak lagi, karena dengan cara itu suhu tersebut bisa terjaga. Lalu dia memesan sebuah box dalam atau bagasi dalam sebuah pesawat atau kapal. Jika dengan kapal dia menggunakan kontainer, karena ekspor dunia itu menggunakan kontainer dalam beberapa kilo. Dan jika menggunakan pesawat, mereka memesan bagasi. Dalam bagasi tersebut terdapat beberapa kilo saja tempat, karena pesawat hanya menampung beban yang sudah diterapkan dalam sebuah undang-undang tersebut.